Matur nuwun, terima kasih berkat
Bapa yang Maha Kasih, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau berkenan memberikan rahmat kesehatan kepada kami, para guru, Yayasan Pangujibur Perwakilan Ambarawa, untuk berkumpul pagi ini di SMPTL Ambarawa. Bapak, hari ini kami akan mengikuti workshop modul ajar ciri kasih PL dan asesmen pembelajaran. Kiranya Engkau memberikan rahmat, kebijaksanaan serta terang Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami hari ini mampu menyerap kegiatan pembuatan workshop modul ajar ini dengan baik. Dan kiranya apa yang nanti kami hasilkan dalam pertemuan ini memberikan perkembangan dan kemajuan bagi anak didik kami serta bagi diri kami sendiri sebagai guru-guru di sekolah Pangujibur. Bapa, kiranya Engkau dengan terang kasih-Mu pula Engkau senantiasa mendampingi kami. Kau beri kami kekuatan, Kau beri kami pencerahan, agar kami mampu memberikan dan merancang modul ajar ciri kasih PL ini dengan sebaik-baiknya. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa yang selalu mendampingi kami dalam kegiatan kami. Bapa yang Maha Kasih, doa yang tidak sempurna ini kami sampaikan di hadapan-Mu melalui perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Modul ajar nih kok, ajar modul ajar. Bapak Ibu dan saudara-saudari, memang pemerintah itu menyediakan contoh-contoh modul ajar. Ketika kita membuka di platform Merdeka Mengajar, lalu di mana platform-platformnya Guru Berbagi itu juga ada. Ya. Contoh-contoh modul ajar. Modul ajar biasanya ditulis dengan komponen lengkap ini seperti ini, profil pelajar Pancasila dan lain-lain. Tetapi pernahkah Bapak Ibu meneliti di mana dalam modul ajar yang di-share itu, entah di platform Merdeka Mengajar atau Guru Berbagi, matematika membelajarkan profil pelajar Pancasila itu terletak di mana? Bahasa Indonesia membelajarkan profil pelajar Pancasila itu terletak di mana? Nyun sewu, biasanya hanya ditempel saja, dia variasi, dia loh. Nah, maka kita perlu inovasi dan kreatif, ya, inovatif dan kreatif untuk mendesain bahan ajar, atau saat ini kita bicara soal modul ajar kekasan Yayasan Pakuti Luhur, yang mana Bu Derwarto sebagai penanggung jawab kurikulum yayasan ketika Naker sudah mengutarakan berdasarkan nilai-nilai, ya, setelah profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai khas Yayasan Pakuti Luhur. Kekasannya apa? Ya, nanti kita akan pelajari dan kita akan mendesain, merencanakan bahan ajar atau modul ajar yang sesuai dengan karakteristik yayasan dan sekolah masing-masing. Ini yang paling tirik-tirik gitu ya. Silahkan dilihat dan dicermati. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa menyiasatinya. Komponen minimum, sekali lagi komponen minimum dalam modul ajar itu ada 4, ya. Tujuan, langkah-langkah, assessment, lalu media pembelajaran. Ya, assessment itu terkait awal,
tengah dan akhir biasanya. Tapi di sini biasanya ditulis assessment awal atau yang biasa dinamakan diagnostik. Juga bisa pertanyaan romantik, itu di awal gitu ya. Terus di tengah selama proses pembelajaran, dan di akhir atau yang dinamakan asesmen lingkup materi. Jadi setelah selesai materi ada asesmen akhir. Hanya ada 4. Sekali lagi hanya ada 4. Ini bisa kita gondeli, bisa kita cekeli untuk menjadi dasar ngeyel, gitu ya. Kan biasanya Bapak Ibu diminta oleh dinas atau pengawas, oh modul ajar nggak seperti ini kok, gitu kan. Nah, silahkan dipertunjukkan dokumen ini dari Panduan Pembelajaran dan Asesmen di BSKAP, Badan Standar Kurikulum Assessment ya, dan Assessment. Dan Bapak Ibu silakan yang dicetak kuning dapat ditambahkan komponen lainnya, sesuai dengan kebutuhan pendidik kita sebagai guru, lalu peserta didik dan kebijakan satuan pendidikan. Berarti Yayasan Pangudi Luhur pun bisa menambahkan muatan khas Yayasan Pangudi Luhur dalam modul ajar. Sepakat gitu? Di sini dasarnya untuk melangkah itu kita tidak mau karena ini dasar dari pemerintah. Lalu marilah kita desain modul ajar kekasan Yayasan Pangudi Luhur, yang mana zaman dulu misionaris ya itu juga mengakrabi, ini gambar ketika di ideologi ya, mengakrabi kearifan lokal. Ketika datang tanggal 20 September di Yogyakarta, 2 hari kemudian para misionaris 5 itu langsung ngajar dan menggunakan bahasa Jawa. Ini yang menjadi kekasan. Maka kearifan lokal itu menjadi hal yang penting dalam sejarah pendidikan Yayasan Pangudi Luhur. Lalu tidak lepas juga buder-buder yang datang dari Belanda ke Nusantara itu, kalau dalam bahasanya Pak Heri, membawa hidden kurikulumnya, kurikulum tersembunyi. Para buder guru itu mempunyai kurikulum dalam dirinya, yakni karya kerasulan sebagai buder guru. Kognitif dan non kognitif, psikologis, IQ, belief system, gaya belajar, karakter siswa, macam-macam, ada banyak. Yang kognitif adalah untuk melihat, memetakan apakah saat kita masuk di materi tertentu, anak ini prasyaratnya sudah tercapai atau belum, gitu. Yang SD pecahan misalkan, setengah dibagi 2, ternyata satu kelas nggak bisa mengerjakan. Apakah kita mau lanjut terus ke materi berikutnya? Tentunya tidak. Nah, ini asesmen diagnostik. Di dalam proses pembelajaran dan proses organisasi dan sebagainya, input, proses, output ini menjadi satu kesatuan rangkaian, dan di situ akan kemudian ada evaluasi, gitu ya. Nah,
di kita di sekolah untuk pembelajaran, di dalam proses itu ada assessment formatif. Kemudian di assessment formatif ini ada assessment as learning, assessment for learning. Apakah ini hal yang baru di kurikulum kita? Sebetulnya tidak. 2013 itu ada di naskah akademiknya juga menyebutkan tentang assessment as learning, for learning, dan of learning. Nah, bedanya di mana-mana saja. Tiga assessment ini tujuan dari assessment as learning itu fokus pada siswa, sesama siswa, dan bagaimana siswa merefleksikan pembelajarannya. Kemudian kalau for learning itu proses berlangsungnya pembelajaran ini, anakku sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum ya. Yang kemudian formatif di dulu-dulu akhirnya menjadi ulangan harian. Nah, ini salah kaprah di sana. Ulangan harian itu bukan formatif. Kemudian assessment of learning-nya
struktur teladan dari core value untuk MC. Struktur teladan. Ya kelas berapa besok? Nah, kita siapkan gitu. Di pun tawasakan untuk yang persiapan untuk semoga mempermudah ya apa yang dikerjakan oleh teman-teman di sana. Kemudian ini dengan Excel-nya. Kemudian silakan nanti dikembangkan lagi. Jadi kita akan memulai dari standar isi, kemudian standar proses, berhenti di sini 2. Standar penilaian ini agak rumit. Artinya penilaian-penilaian di setiap masing-masing sekolah bisa akan berbeda-beda. Nah, tujuan kita akan mempermudah apa yang dikerjakan oleh teman-teman di sana nanti dimasukkan di Excel ini, sehingga di dalam kita mengontrol sebagai kepala sekolah maka kurikulum juga lebih mudah. Kira-kira begitu. Apalagi kalau sistemnya online, sebelum di online ini menjadi prototipe. Nah itu yang pertama dulu, silakan diklik di standar isi. Itu ada 3. Ciptakan sendiri. Asesmennya portofolio foto, yaitu menyampaikan foto-foto ketika melakukan kegiatan membantu orang tua di rumah, dan refleksinya ketika anak-anak melaksanakan kegiatan membantu orang tua di rumah. Jadi anak-anak menceritakan bagaimana perasaannya ketika sudah melakukan membantu orang tua di rumah, dan bagaimana rasanya kalau tidak membantu orang tua, dan apa akibat-akibatnya. Kemudian skill motoriknya, anak-anak diajak untuk menggunting dan menempel gambar. Kemudian tentang gotong royong di lingkungan sekolah, boleh juga membuat gambar cerita. Jadi biasanya anak-anak menggunting, menempel, kemudian diberi cerita tersendiri dari gambar yang mereka tempel itu tadi. Materi esensialnya itu tentang descriptive text. Kemudian kami beri judul itu I'm proud of my school. Jadi bangga pada sekolah. Dimana kalau ini konteksnya yang kami ambil adalah dari SNMPTN Salatiga, karena nanti akan mengacu juga pada Santo Belindo dan juga negara lokal. Tujuan pembelajarannya yang paling kecil, nanti Pak Heri bisa menambahkan. Di paling atas Ibu, kita mau melihat kesesuaian Bapak Ibu, kekasan Yayasan Pamudi Luhur yang mempunyai nilai keutamaan, kearifan lokal, lalu Santo Pelindung, harap nanti ditampakkan ya dalam tujuan pembelajaran. Ya. Ini kurang lebihnya ada mata pelajaran PKN tentang gotong royong Ibu. Nanti ini memindah gitu ya. Ini tapi nanti kita tambahkan kekasan Pak Pamudi Luhuran kita. Gitu. Nah, untuk membuat tujuan pembelajaran ya, yang pertama kompetensi konten variasi nanti dimunculkan lagi supaya lebih menyebutkan macam-macam gotong royong di lingkungan rumah. Anak cuci piring, bapak nyuci, ibu nyetrika, itu kan bentuk gotong royong di lingkungan rumah misalnya. Nah, itu baik. Atau mengkritisi sikap gotong royong, mana yang gotong royong, mana yang tidak gotong royong. Terus disesuaikan dengan assessment-nya portofolio berupa foto misalnya, itu bisa. Kalau dalam bahasa PK itu ada foto berseri ya, jadi cerita-cerita anak-anak. Nah,
Terus nanti yang afektifnya mohon dibuat terkait soal nilai keutamaan itu tadi. Nah, antara tujuan dengan pengalaman belajar itu begini Bapak Ibu. Nah, ini penting. Pengalaman belajar atau kegiatan belajar itu kita jlentrehke kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu terkait soal indikator-indikator sejauh mana guru berhasil membelajarkan materi atau sikap, materi pengetahuan baru atau sikap-sikap dan perilaku-perilaku baik kepada anak. Maksudnya tujuan pembelajarannya jelas, kemudian pengalaman belajarnya juga jelas. Yang pertanyaan saya terus membuat kamu dari kegiatan ceritakan nanti gimana rancangan assessmentnya, terus menilainya gimana, apa yang dinilai, perhitungannya bagaimana, yang di kolom assessment itu gimana? Nanti kalau kurang Pak Wijanto akan menambahkan, karena biasanya yang mempunyai pengalaman langsung berkaitan dengan kamus pribadi itu adalah Pak Wijanto. Kalau gambaran kami kan harus di-assess itu berarti harus nanti ada nilainya, entah itu nilainya bentuknya angka atau kalau yang sepengetahuan saya nanti berkaitan dengan misalnya dari jumlah kosakata yang sudah ditentukan, kemudian tingkat jumlah kata. Kalau yang sementara ini kan ada kelas 7, jadi jumlah kata yang diperoleh, kemudian nanti yang berikutnya mungkin setelah itu akan anak-anak menghafal gitu, atau akan dibuatkan, kalau itu biasanya ke kuis ya, akan dari kamus daftar vocabulary list itu akan dibuatkan semacam kuis, jadi kuis kognitif menghafalkan. Harus seperti itu gambaran kami untuk kamus. Jadi ada tes vocabulary-nya nantinya akan ke situ dari vocabulary list yang dimiliki oleh anak-anak, baru akan nanti dibuat rangkuman, kemudian setelah itu anak-anak menghafalkan, lalu akan ada semacam apa namanya ya, vocabulary test seperti itu yang gambaran saya. Mungkin kalau Pak Wijanto ada gambaran yang lain, karena kami tadi belum sempat sampai ke situ. Terima kasih Pak Wali. Jadi menambah penjelasan sedikit terkait dengan masalah vocabulary list. Dalam kegiatan school itu anak-anak kita ajak untuk berkeliling di sekolah, karena temanya adalah, judulnya adalah I Program My School. Dari kegiatan ini nanti anak-anak bisa melihat bagian-bagian lalu budaya yang mereka temukan, lalu mereka kita minta untuk membuat semacam list atau daftar vocab. Kalau yang di sini ya, yang saya baca ya ini ekosistem daratan. Jadi SDGs dilihat dulu Bapak Ibu, sama seperti SD tadi kami berdiskusi di SD, dilihat dulu SDGs-nya. SDGs-nya adalah